Di tepi bengawan jejak purba itu nyata. Museum dunia menyimpan cerita fosil dia, namun bercerita tentang kehidupan sejak lama. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta, menggenggam ilmu, merajut makna dalam sejarah bangsa yang jaya. Tenteng tetap berdiri, saksi perjuangan teguh berani. Di balik dinding tersimpan hati, semangat juang takkan terganti. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta, menggenggam ilmu, merajut makna dalam sejarah bangsa yang jaya. Benteng penggang tegak berdiri, saksi perjuangan teguh berani. Di balik dinding tersimpan hati, semangat juang takkan terganti. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta, menjelajah waktu, belajar setia untuk masa depan Indonesia. Ambil itulah belajar yang lebih nyata, mengurangi kejenuhan belajar, menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Di tepi bengawan jejak purba itu nyata. Museum dunia menyimpan cerita fosil dia, namun bercerita tentang kehidupan sejak lama. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta, menggenggam ilmu, merajut makna dalam sejarah bangsa yang jaya. Saya Safira dan ini teman saya Sylvia. Saat ini saya berada di Museum Kriminal dalam kegiatan outing kelas. Yuk. Di balik dinding tersimpan hati, semangat juang takkan terganti. Saya mengambil dari kata awi, artinya bambu. Itu sudah bambu, Pak. 667 kemarin tanggal 17 Juli itu sudah ulang tahun hari jadi Ngawi ke 667. Ngawi Purba itu di jalur sukses. Kalau Ngawi Kota itu sebenarnya Margomulyo. Kalau sana Ngawi Purba di Universitas Mulyo itu ya. Nah, kita ke Trinil itu kaitannya dengan itu, bahwa Trinil itu merupakan suatu hunian kehidupan purba pada zaman Pleistosin Tengah. Ya, mungkin di geografi itu ada nama Pleistosin. Pleistosin itu artinya 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu, sebelum tahun beritingan sekarang. Bumi kita udah berapa umurnya? Bumi kita, ya, sudah ternyata sudah 4,6 miliar tahun yang lalu. Jejak kehidupan pertama sudah 9 miliar, itu jenis aunobacteria yang hidup di laut. Terus
di sini itu Pleistocene tengah 1 juta sampai 1 juta. Manusia purbanya ditemukan dengan nama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus itu artinya kera, Anthropos itu manusia, Erectus tegak. Jadi manusia kera yang bisa bergerak. Nah, tingginya seperti kita 165 cm sampai 170 cm, berat badan 140 gram, dan apa itu volume otak ini yang membedakan antara manusia dan kera itu memang dari volume otak. Kalau volume otak kecil, Pithecanthropus erectus 900 cc. Kalau sekarang juga 1500. Jadi belum pintar. Kalau kera di bawah 600. Makanya sini ada nama Pithecanthropus manusia kera. Jadi pertengahan 900 itu pertengahan kecil seperti kera, tapi agak besar manusia. Ya, namanya Pithecanthropus erectus. Dan dulu latar belakang sampai belakangan ke Indonesia, ke Trinil, itu dia tertarik dari teori evolusi. Ya, tahu evolusi? Ya, Darwin. Ya, Darwin itu yang menyatakan bahwa manusia dari kera. Akhirnya melalang buana sampai ke India, sampai ke Cina, akhirnya ke Indonesia, ke Sumatera, di Payakumbuh, di Padang. Ya, di sana, akhirnya dia mengadakan suatu penelitian tapi nggak berhasil. Akhirnya pindah ke Jawa, Wajak Tulungagung. Ada penambangan marmer di situ, di Wajak. Nah, di situ tahun 1889. Terus dari Wajak dia ke Madiun, ke Debubus. Debubus, bilang ke sana itu, nah, Debubus itu masuk Kabupaten Madiun. Nah, di situ dulu penelitian itu oleh Raden Saleh Obasman, jadi pelukis. Ya, kalau kita mengatakan pelukis, tapi orang luar negeri mengatakan cendekiawan Jawa, orang pintar Jawa. Nah, setelah di situ banyak sekali ditemukan fosilnya dan dikirimkan ke Belanda sebagai souvenir. Karena dulu yang bisa sekolah itu orang-orang ningrat, orang-orang yang punya darah biru. Darahnya saya merah. Dia seorang militer, dia seorang dokter, tapi supaya dikirim ke Indonesia dia masuk militer. Karena apa? Syaratnya dia ke Indonesia itu masuk militer, tentara kenil, tentara kenil. Jadi mendukung bahwa dulu ada kehidupan yang pernah hidup di sini 1 juta tahun yang lalu. Kalau kita menggali sampai ke dalaman tanah ada formasi Kago. Nah, di situ formasi yang menunjukkan bahwa dulu ada kehidupan purba antara 1 juta sampai 1 juta tahun. Jadi formasi tanah, lapisan tanah itu bisa menunjukkan umur keberupaan dari usianya dari yang diendapkan itu. Belanda pulang tahun 1808, orang Jerman datang untuk mengadakan suatu penelitian selama 1 tahun. Ini dari Gajah Mada, karena Indonesia sudah merdeka mulai tahun 1957. Dia banyak menemukan foto-foto. Nah, terakhir sekali tahun kemarin 2023 itu ada penelitian yang dilakukan oleh Belanda dari Universitas Belanda, Leiden, dari Prof. Jussi Josten. Dia terakhir kemarin suatu penelitian melacak penggalian tahap pertama. Ternyata juga banyak ditemukan di sini, termasuk dokumen-dokumen di sini itu lengkap di Belanda. Ini didirikan tahun 1967 oleh penduduk putra daerah di sini yang menginisiasi dari museum dulu kecil ya. Itu tahun 67 itu namanya Safari. Nama kecilnya Safari. Setelah nikah dia ganti nama menjadi Wiro Diharjo. Nah, setelah Wiro Diharjo karena senengin kuwe balung, akhirnya disebut Mbah Wiro Balung. Mbah Wiro sing seneng balung. Jadi waktu peresmian 91 itu pas peringatan 100 tahun atau 1 abad demi ditemukan manusia purba. Di tepi bengawan jejak purba itu nyata. Kita diapit oleh Ratu Gading ya. Katanya ciri fauna Trinil itu gading gajah. Gajah purba itu banyak ditemukan. Tapi lewat Kartonyon enggak? Nah, kalau lewat Kartonyon itu ada pandangan. Diambil dari Ektora, kraniumnya. Ini datar ya seperti kera. Volume otak 900 cc. Terus ada tonjolan ini. Ya, akan hidung lebar. Ini tidak punya dagu, tidak dijambut. Ada enggak? Punya tahu enggak? Ya, sekarang manusia apa? Manusia neng. Manusia modern. Kalau manusia monyet coba ini. Ya, bagi. Ini asli. Juga dari batu. Terus di sana ada juga. Oke, ini ada
anak, masih kecil ya. Ini kecil ya, masih anak, tapi sudah dia mati, terkubur, akhirnya menjadi batu. Ini tengkorak gajah masih anak-anak. Ini Stegodon tigoniferus. Kalau ini lepas sama tikus, beda spesies. Contoh-contoh seperti kerbau sama sapi. Enggak, ini kalau dewasa penuh sampai 5 meter. Jadi gajah yang dewasa penuh sampai. Terus juga di sini ada giginya. Kita bisa membedakan gigi antara gajah purba dengan gajah sekarang. Kalau gajah sekarang itu giginya seperti ini. Kalau gajah purba giginya seperti ini. Ini Stegodon tigoniferus. Kalau ini lepas Maximus. Seperti di Lampung. Lepas Maximus Sumatrensis. Jadi dulu itu Jawa ini ada 3 jenis gajah. Ada Mastodon, ada Stegodon, dan ada elephas. Kalau di sana ada ini dokumen foto penggalian pada waktu Belanda dulu. Kita di Tugu sini, kita di sini ya. Kita di sini. Ini lokasi penggaliannya, Bendungan Solo. Itu gubuk lama itu ya, waktu Belanda. Jadi dulu Belanda pada waktu penggalian ini juga ada teknik. Ini ada panggulnya, ada orang gajah. Nah, kalau di dasar Bengawan Solo Surut itu ini karena apa? Tulang-tulang atau fosil-fosil itu terdapatkan oleh lapisan tanah karena tererosi oleh aliran air lalu keluar. Ini fosil-fosil dari gajah. Ini yang dilakukan oleh orang Jerman. Jadi setelah Belanda pulang kan Jerman. Ini mayor itu ya. Nah, ini tugu peringatan yang tinggalkan Belanda, kita masih ada di pojok sana. Itu sebagai tempat sejarah. Ya, itu waktu penelitian orang Jerman itu di dasar Bengawan Solo. Jadi kalau Bengawan Solo iya jauh Jerman sana. Ada badak, ada macan, ada kura-kura, ada kuda-kuda, ada apa itu? Banteng ya, banteng itu. Nah ini foto penggalian ini. Ini foto penggalian dulu pakai apa? Ini batu bara. Di Bengawan Solo nanti kita lihat bekas penggaliannya. Ini juga ada ragam macan ya. Ini ada tanduk kerbau. Dan ini bentuk rekonstruksinya. Ada bisa foto di sini nggak Pak? Foto di sini. Ada ke sana tahu. Ini paleogeografi. Jadi kalau yang menggambarkan satu lingkungan bebas, lingkungan sebaran utara bau, balus. Terus fosil manusia purbanya ini fosil manusia purba ketika tropus, ada giginya, ya, ada atap tengkorak, terus ini tulang paha. Ini milik wanita. Yang ini benjolan di tengah ini kena kanker. Jadi manusia purbanya ini milik wanita yang kena kanker. Terus ini alatnya. Ketak, sope, antipan, ada gula batu. Ini digunakan manusia purba jangan berburu, jangan makanan, dia bertahan hidup mencari makan. Ini juga ada jadi buahnya sekali, dulu digali selama 2 tahun, dan akhirnya cuma waktu ini dari manuskrip dari Bengawan Solo. Kita di mana? Kita di sini. Kalau ke timur, ya nanti kayak itu Kalimantan di sini ada beteng. Ya, karena perjalanan panjang menuju manusia modern. Kita masuk mana sih? Kita masuk mana? Modernisasi ya. Kalau trinil masuk ini. Pithecanthropus atau Homo erectus tipik. Ya, ini ada 3 jenis. Ada yang arkaik, itu yang tua, itu sangiran, namanya Meganthropus. Kalau trinil itu tipik, Pithecanthropus. Kalau yang muda itu Homo solensis, ini ngandong loh ya. Ini. Kalau yang tertua di dunia, ditemukan di benua Afrika, namanya Australopithecus africanus. Serang dari selatan. Ini kecil, 1 meter 1 cm. Kecil. Ini manusia purba. Terus ini sudah dunia. Ini ada teori evolusi Darwin. Pernah lihat? Dengar? Biologi, Pak. Darwin evolusi.
kelas 3 ada itu aku itu tidur ya ini ada tengah juga ini dari Sakiran ini dari Ngandon memang itu tidak dalam bentuk kilan-kilan itu ya ini dari Eropa ini kopi Mojokerto ikan tropis dan kecil ya karena dia meninggal masih kecil diendapkan pada artinya dulu sebelum adanya Pulau Jawa dulu laut apa karena di sini tanah kapur itu dari batu karang itu juga di utara Bambang Solo itu di sana ada Bojonegoro ada Mandong itu juga banyak di tempat di tepi bengawan jejak purba itu nyata museum kini menyimpan cerita fosil dia namun bercerita tentang kehidupan sejak lama. Dari sini ke arah timur laut. ONO itu artinya Usnut timur laut timur. Tahun 1893 di sana. Oh, kayaknya asap ya, di asap-asap itu. Bekas penggaliannya di sana. Ada petakan itu ya. Itulah petakan-petakan bekas penggalian. Terus nanti ngalir ke selatan. Setelah ke selatan itu ke timur. Nah, nanti ketemu Kalimantan. Di Beteng. Di Bang Solo. Hah? Kalau Madiun nggak bisa toh. Nanti kalau Ngawi, nanti Ngawi ke utara ke Serau. Semangat juang takkan terganti. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta menggagal dirimu belajar makna dalam sejarah bangsa yang jaya. Benteng pendem tegak berdiri, saksi perjuangan teguh berani. Di balik dinding tersimpan hati, semangat juang takkan terganti. Kami melangkah bersama MTSN 12 tercinta menjelajah waktu belajar setia untuk masa depan Indonesia. Aminkan situlah belajar yang lebih nyata mengurangi kejenuhan belajar menumbuhkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Jejak purba itu nyata museum kini menyimpan cerita fosil tentang kehidupan